Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya salawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kajian melanjutkan kajian kemarin tentang usaha untuk mengatasi gangguan pajakon. Ini tekan di pajakon. Saya kenal jinyo. Lah indah kok. Kok iyo lagi kenal jinyo tanya mau jawab dengan jujur. Bamusuhannya pajako bakawan atau menurut langkah-langkahnya. Lambat jawabnya iyo salah jawab salah. Nah, bamusuhan kepada aku bakawan atau menurut langkah-langkahnya. Yakin tuh. Maaf kan ambo dia bola percaya. Nah, dan berang lo kamu tuh kan ambo lo tuh. Dan berang lo kalau ambo nak percaya. Ada betul tak percaya Ustaz kami bamusuhannya Ustaz. Dia kecewa kok bamusuhan dia sebenarnya bakawannya. Kecil awak pemusuhan ini sebenarnya kamarnya waktu anak kan tak waktu. Nah dari mana Ustaz bisa melihat? Oh bagi contoh, Bapak Ibu, apa dia ibu jo kakak jo adik pemusuhan atau berdusana? Ulang ya, awak jo kakak awak jo adik awak pemusuhan atau berdusana? Pemusuhan, berdusana atau pemusuhan? Berdusana. Yo kakak awak jadi awak atau bersana. Nah kan tak betul terus. Nah dia gara-gara sawah sapeta karena biasa batang sampai gini lo beloknya rembah lo dengan itu. Ah tu mana bersana namu kan tak betul itu macam tak betul. Ada mah gua lupa di orang gua mah mengecek sandunan andu jadi bang. Nah kecewa bersana gua pun dah sapu-sapu sampai gini lo udah tahu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kok iyo awak pemusuhannya setan kena, kok iyo tak, iyo mana diperlakuannya sebagai musuh, iyo baca ini musuh, tidak bakawan jadinya orang, tidak baca jadinya komandan awak orang dapat tuh, langkah-langkahnya. Coba mari kita buka surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kenapa dapat itu? Dia kalau ia bermusuhan, awak ini tak bakawan jinyo, tak baturi aninyo. Dia contohlah awak serang bermusuhan orang nak tandunya awak melakukan sebagai musuh tak? Nah, kalau sebuah jinyo, bapak sonsongnya, bapak panduknya, basalaminya atau buang muka. Buang muka itu kan awak melakukannya sebagai musuh kamu ya teman. Masalah pasang saja kedosaan awak ke saudara awak malah awak melakukan sebagai musuh kan salah awak tu. Mulia awak berang, mulia awak banci janjo bagi daripada nejo tapi ingat kata Allah kata Nabi Allah berang pun dah ada emosi menjalan dia.
Ikulah bertahun-tahun tak nyoba eloknya lu sana awak. Contoh Bapak Ibu pengajian, kelompok-kelompok pengajian. Situ dulu pengajian sekelompok, situ dulu sekelompok, sekelompok. Cuma dia beda guru, dia beda paham. Akhirnya satu kelompok dengan kelompok yang lain bantu orang tak bersana bersagama. Bukan? Saling hina menghina, jatuh menjatuhkan. Padahal awak Tuhan samu, agama samu, kita samu. Cuma paham berbeda, guru berbeda. Iya. Amalan di sapu tak berbunyi dah. Kalau dia berbunyinya lain lah bunyinya. Assalamualaikum. Jadi awak salah agama dan salah musuh yang harus awak lakukan sebagai musuh, malah awak bakawan jerinyo, malah awak turian langkahnya. Mau bukti? Coba lanjut. Kajian kemarin surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat itu Bapak dan Ibu, para orang keluarga awak yang bakawan di Pajako, walaupun sedang sekolah, walaupun jadi pegawai, walaupun pedagang, walaupun petani, walaupun nelayan, walaupun buruh dan segala macam, dah ada waktu dengan jual Quran. Anda pemusuh lagi ini setan. Konco palangkin, korin, teman kali. Nah, makanya Bapak Ibu mohon maaf, memboyok mohon maaf, bagaimana Bapak dan Ibu dalam keluarga tidak sayur sakatu, tidak sayur salangka, tidak sayur samudi, tidak sayur yang sejalan. Karena awak pemusuhan di Pajako, keluarga awak bakawan jelinya. Nah, inilah yang menghalang-halangi untuk persatuan awak dalam rumah tangga. Jadi dah terus. Ya contoh Ibu dapat kaji di masjid, jadi kau sampai kau dah betul kaji tadi dah. Kalau salah kaji dan dalam baca le, abang nak turun manurinan, si kaji tadi tunjukkan kalian, aku nak betulnya. Kalau salah kaji dan dalam baca le. Sampai lo kan aku yang nak ngopi muyong kemarin nak ibu kaji mak mata kaiku tadi nak amak temat kana kan buya tu lembah mah macam bapak leba itu awak dalam keluarga ya awak bermusuh je pada awak keluarga awak bakawan dia karena jauh dari Al-Quran. Udah boleh rumah dalam keluarga begitu cina nak andalkan barunya lain dulu dia. Jadi sama madot berapa dia sama puasa sama puasa sama puasa. Etikaf sama etikaf, bulanan sama bulanan ada sama saja. Jumat barokah sama Jumat barokah. Iyo satu kesat, ada satu surah lain, satu tajam saja. Ada awak lama kau nak kompak awak dalam keluarga. Iya cie bagusuan dan cie bagus kawan. Jumpa aja tu nabi yang kerok tadi tu. Nah, tu yang kedua, iyo ko awak pemusuhan jenyo, ternyata awak bakawan. Yang kedua, mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Mana musuh tadi bos? Itu makonyo sampai kawan ini kalau keluarga awal kosong dadonya dari iman, setan bukan musuhnya, bukan kawannya, tapi adalah aulia, pemimpin. Makanya banyak kerajuan manusia kini mengarajukan perintah majikannya. Walaupun masih sekolah tinggi S1, S2, S3, tapi dia dado kosong dari iman, mencilo di negara korupsi namanya. Bukan kapalnya dah berisi, kapalnya berisi dengan ilmu pengetahuan. Nah kosong itu adalah dado dari iman. Menggalak itu pulau Bapak Ibu. Bahama kau ada banyak beruntung dalam menggalak. Banyak yang ni loh. Yang kecil lo barang pokok sebanyak pokok tu kecilnya. Bilu lo kebuntung balik pokok tu. Mama jangan kata kau dia kepala dia jalan ngaji dia kau. Tak Pak Mamu tu macam orang menggalak nama baca dah Pak Mamu bagai tu. Yang kecil lo barang pokok kau orang pokok 10 kecil salah 25 30 bagai. Bilu lo kebuntung pokok tu. Barang Pak Mamu jual kali apa? 25, 20 lah. 20 pokok dia murah lah. Jadi kalau setiap awak menjalankan sesuatu yang negatif, ini yang memerintah. Setiap awak tak jadi-jadi melakukan yang positif, ini yang menghalang-halangi awak. Itu saja. Bagaimana lagi awak? Dia awak bakawan dia. Bagaimana kau disuruh nyawa? Dia ini atasan awak. Jadi cie korin, cie aulia. Kalau awak menjauh dari Al-Quran, wajar kau menjadi kawan setia awak. Kalau dadu kosong dari iman, wajah pun menjadi komandan awak, pemimpin awak. Makanya walaupun 85% mana bangsa Indonesia beragama Islam di bawah kendali wajah itu, dia dadu kosong. Nah, itu kaji awak kemarin, usaha yang harus awak lakukan. Jadi melatih diri keluarga awak jadi orang-orang yang beriman. Awak kaji kemarin tentang tanduk-tanduk orang beriman. Coba buka kembali surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu kurangnya untuk tanduk-tanduk. Jadi Allah menyampaikan kepada awak tanduk-tanduk. Jadi kalau ingin diri awak, keluarga awak menjadi orang yang beriman, nah latih diri untuk mencapai tanduk-tanduk itu. Alhamdulillah, pada pertemuan awak kemarin lah awak sebut cie, yaitu iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, awak latih cie baru. Jadi latihlah keluarga awak supaya menjadi orang beriman. Solatnya di awal waktu, di rumah ibadah, dan berjamaah. Karena itu tadi orang beriman. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, itulah azan. Jadi orang sholat dengan azan itu adalah waktu tampil dan berjamaah. Contoh yang pertama, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itulah azan yang pertama. Yang kedua adalah di rumah ibadah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Man amana billah. Jadi yang kemasjid itu orang beriman. Nah, latihlah keluarga awak sholat di rumah ibadah. Yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yaitu berjamaah. Apa maknanya? Latihanlah keluarga awak, anak-anak awak berkumpul bersama dengan orang beriman untuk menciptakan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau seorang itu siapa bersaudara? Lah sama-sama beko baru muncul rasa balik sana jo saudara awak nan seiman. Maka mengecenta di walaupun awak baru sana kandung tapi dia iman dah adu di bawah kendali pada tu sang bawa musana awak jo kirola bamusuhannya mana belo elok dinyo sampai kini. Jadi latih mereka jadi orang latih pun beko rasa baru sana tu macam mana? Budayakan terus sholat di awal waktu di rumah ibadah dan berjamaah, dan biasakan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Tiap kali. Dan yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kedua itu, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Konan kawak biasakan dalam keluarga awak, yaitu mengikuti pengajian. Kalau buya-buya ustaz-ustaz akan membacakan kepada awak ayat-ayat Allah. Kalau layado di diri bapak dan ibu iman, insya Allah setiap kaji yang disampaikan, mohon maaf ambo bapak dan ibu, walaupun lama rasa awak dia kaji dan awak rindu dengan kaji. Kenapa? Kalau makin mendakikkan iman awak kepada Allah, zadakum imana. Contohnya, ya Allah ya Tuhan, walaupun beko dak kini, beko malam atau dalam hati kini, ya Allah ya Tuhan, kita mengaji bukan kaitan beko banyak salah ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Makin jauh dengan Allah kita ke. Zadakum imana, itu maknanya bertambah iman. Nah, kalau dia kaji kasih buang sekali, besok saya datang dia karena itu dia kaji singguang dia baru besok dia kaji singguang dia sudah tu dah datang lah tu kosong namanya. Apa jatuhlah jangan dia awak jangan karena dia kaji dah salah datang lagi. Jadi kalau ada iman rindu pokoknya merasa kurang kalau nak mengikuti pengajian. Jadi kalau bangka kalangan yang kaji atau kosong dalam lupa jawabnya kosong. Alah cuma kalau kakak yang panjang kaji tidak usah lagi boleh. Kita orang beriman
dengan ayat-ayat Allah. Sangat menyenangi setiap pengajian. Ustaz, ini lagi ngaji, Ustaz, jauh-jauh Ustaz, ada pengajian sebelah rumah, aku aja satu dah mendengar terus Ustaz. Anak jauhnya pun Ustaz, itu bukan pengajian yang diturutinya, itu candra. Lah. Kalau ngaji jauh dake, kalau dia ada waktu silakan, ada masalah, ada apa biasun. Pada saja sebelah rumah, ada surah rumah dia nak cicak tak tahu. Pokoknya tak senang saja ada. Bukan iman yang ada dia tu. Bukan jauh dia baik. Itulah iman tu lah candra aja tu. Ini ada ti candra waktu. Ada galang baguman saling beraja ini pak. Ini ada ke ikuti na jauh dia turik pula dah. Ada masalah. Ada masalah. Tidak ada kek tak diikuti dia kalau kesibukannya dia akan usah sangat bisa dibilang tak lama saya itu ada kek itu menanti saja lah ketujuh tadinya. Jadi dari orang beriman itu senang dengan dibacakan ayat-ayat Allah, walaupun merasa ialah bangkak kepada oleh kaji tadi tetap merindu karena mendakikkan ini kepada Allah. Makin sadar itu dia kekurangannya, makin dakik kepada Allah untuk minta ampun. Rasalah bosan nak tahu selama ya Allah ni ampunilah aku ya Allah, mudahkan tadi makin banyak kekurangan aku ya Allah. Tak makin sombong makin termasuk kekurangan-kekurangan yang dia miliki itu yang kedua. Jadi biasakanlah ikut pengajian-pengajian. Kadang cibo di buya aku ngaji, lain-lain lo cara muraikan denyo cibo do buya aku lain-lain kadang-kadang tamakan dewa ikut tiba siko nak tamakan dewa kanan ikut siko tamakan lo dewa kadang-kadang ambil yang positif allazina yastami'una al-qaul kata Allah fayattabi'una ahsan. Dengarkanlah apa yang mereka sampaikan lalu ambil sajunan eloknya. Ikuti saja baik. Insyaallah mudah-mudahan Bapak dan Ibu coba buka surat Az-Zumar surat 39 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi awak pun tak boleh penatik butuh kepada manusia, tak boleh. Penatik kepada agama wajib. Ulang boleh Bapak Ibu ya. Dan awak tidak boleh penatik butuh kepada manusia, kepada agama wajib. Kepada Al-Quran awak wajib penatik, kepada sunnah Nabi awak wajib penatik, kepada manusia siapapun orangnya selain daripada utusan Allah kita tidak boleh penatik. Karena mereka mempunyai serba kekurangan, bukan serba kelebihan, serba kekurangan. Karena manusia tak luput dari kesilapan, kekilafan, kedoifan, kelemahan. Makanya kata Allah, dengarkan apa yang mereka sampaikan, lalu ambil saja yang positifnya. Nah, jadi dia budayakanlah ikut pengajian-pengajian terus selama waktu itu ada dia. Sampai-sampai betul-betul awak baru mencintai ayat-ayat yang disampaikan Tuhan. Nah, insya Allah tapi disaring, ya, difiltering dan diterima lo aku jusadwala. Nah, disaring setiap disampaikan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk yang ketiga ini. Yang pertama tadi adalah iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah gemetar hatinya. Latihlah diri dan keluarga awak sholat di awal waktu, di rumah ibadah dan berjamaah sampai iman itu masuk ke dalam. Dan yang kedua adalah latihlah diri awak dan keluarga awak untuk selalu mencintai pengajian. Jadi akhirnya seluruh keluarga awak itu aduh pengajian gitu. Ya kata Bapak Ibu gini gua, alhamdulillah kalau rutin awak mengaji setiap hari Kamis, malam Jumat besok. Anak menjawab di mana ngaji?
Anak gadi awak lima mengaji, mertua awak lima mengaji, orang tua awak lima mengaji. Cubalah. Lah, jadi budayakan pengajian di dalam keluarga awak. Ambo masih ingat tahun 70-an bapak dan ibu ketik-ketik dahulu masih di SD. Walaupun memang tidak sebanyak banyak pengajian kini, cuma sekali-sekali pengajian. Apabila tiba ustaz untuk mengaji di kampung tadi, dado rumah batu tik, kadai batu tik, kumpul di surau sarunya, walaupun alat penerang ketika itu hanya lampu strongkem saja. Baik orang rindu dengan pengajian. Karena awak lain awak baca Al-Quran juga kadang-kadang banyak awak tidak mengerti. Setelah disampaikan oleh pewaris-pewaris Nabi atau yang disebut dengan para al-ulama tadi, maka makin bertambah iman awak ini. Oh jadi begitu, oh jadi begitu. Itu nambah iman namanya itu. Yang ketiga, wa ala rabbihim ya tawakkalun. Sekaligus senjata ketiga dalam urutan kaji awak kemarin. Coba buka kembali surat An-Nahl, surat yang ke-6 balik ayat 98 99. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kalau ingin Bapak Ibu punya senjata menghadapi fajaqo, itulah yang diperkenalkan oleh Allah kepada awak. Pertama, jangan jauh-jauh dari Quran. Yang kedua, jangan sampai kosong dadu dari iman. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah jangan ngotot awak dalam kehidupan awak, tapi pakai ilmu tawakal. Kalau aku melihat ini Bapak dan Ibu, tawakal kau yang tidak ada. Atau tawakal itu Ustaz adalah kesiapan mental awak menerima keputusan Allah yang terakhir, yaitu rukun iman yang keenam. Apa itu? Kadar baik dan kadar. Nah, awak banyak menganyam pasrah. Beda dengan tawakal. Bapak saya, ada Ustaz awak pasrah selesai apa bawa atau awak pasrah boleh apa Ustaz. Itu bukan tawakal itu. Itu pasrah namanya tuh. Arti pasrah menyerah kepada keadaan. Jadi kalau menyerah kepada keadaan itu pasrah namanya tuh. Jadi kalau tawakal Ustaz, segala urusan yang sedang awak adoi serahkan kepada Allah. Tunggu takdir Allah, tunggu keputusan Allah. Ya Allah, ampunlah bangsaku, ya Allah sekuat semampu aku. Lampau kerajukan bangga sesuai dengan keinginan aku ya Allah. Apa kalau engkau berhasil usaha atau tidak, aku tak tahu ya Allah. Ambo serahkan urusan engkau kepada engkau. Ambo tunggu jawaban engkau. Apakah positif jawaban engkau atau negatif? Ambo siap menerima dengan iman ambo ya Allah. Kadar baik dan kadar. Ada orang ngotot, mesti jual daknya itu jual daknya. Saya itu nak ketujuh daripada aku. Contoh, awak ingin jadi pegawai. Boleh ingin jadi pegawai, tapi awak tak pernah tawakal dalam menjadi pegawai. Sehingga keinginan awak harus dapat juga.
didorong lo dari komandan awak tadi. Itu kini cepat masuk atau di pagunakan segala cara. Kecik pada tu. Hamba tak bila dalam seseorang Pak, tolonglah cek Pak bisa lulus menjadi pegawai Pak. Aku bagian apa? Tawakal ya? Ada tawakal ya. Kalau tawakal ya Allah, ambo ini jadi pegawai ya Allah. Kini yang mulai ikut tes ya Allah. Apakah pegawai kau cocok jawab buat tu indah ya Allah? Apa resiko sampai ambo mencari saki yang elok halalan terima ya Allah? Kau lain tolong bantu ambo ya Allah. Luluskan ambo jadi pegawai ya Allah. Tapi kalau Rasul tak cocok pegawai kau dia ambo ya Allah, kok kamajilok kamannya ambo jadi pegawai ya Allah? Biarlah ambo nak lulus ambo siap menerima dan lulus ya Allah. Kalau itu tak terbaik untuk ambo. Amin. Bisa dicari nomor indah keluar. Bapak Us, keluar nomor. Tidak sikon sampai cari berapa saat mungkin ambo kerja weki untuknya, mungkin ambo ke sawah untuk, mungkin ambo ke lawik bantuan. Kau dia ngotot tadi lah banyak ragu-ragu yang tapi jangan. Maka nyawa nak punya tawakal. Ada buat. Itu bila bekerja namun mencari usaha manusia ini jual nafsu, bukan dengan tawakal. Betul Bapak Ibu. Kalau awak menjadi orang yang tawakal, percaya hasil finishnya, finish dari tawakal pada waktu dalam surat. Nah, coba buka surat Ali Imran, surat nan ketiga ayat 159 sampai 160. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang beriman bertawakal. Nah, nampak Bapak Ibu. Jadi kalau serahan urusan awak kepada Allah, kalau Allah menolong awak, pajak tadi tidak akan bisa mengganggu awak. Tak ada yang bisa mengalahkan. Jadi awak butuh pertolongan Allah mengalahkan mereka. Kalau awak membaca a'udzubillah poin pertama dengan Al-Quran, itu baru meminta perlindungan. Kalau awak beriman, itu menjauhkan jarak musuh dengan
awak menjauhkan jarak dengan musuhnya, takut dia orang beriman. Kalau dengan tawakal, urusan awak Allah yang mengatur saya. Ya Allah serang ke nyawa Allah usaha awak siapa. Kini dah ada ngotot awak ada ya Allah. Kini dah bisa mudah lagi usaha ya Allah. Ambo serahkan kepada Engkau. Ambo siap menerima keputusan Engkau. Nah kalau Allah yang menyelamatkan awak, kalau Allah yang menolong awak, dah ada siapa yang bisa mengalahkan. Jadi Nabi awak di sini kelebihan beliau. Tawakal beliau luar biasa. Walaupun dia buru-buru, lari kaja-kaja segala macam, ada boleh serahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya Allah, kamu tidak bisa mengamang diri Allah, kamu serahkan diri sepenuhnya kepada Engkau. Dan alhamdulillah Allah tolong. Nah, yang bisa melihat itu contoh di Gua Sur. Banyak lagi yang lain. Kalau Allah lah menolong, kalau Allah lah membantu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, miliki 3 senjata ini untuk menghadapi musuh bebuyutan awak tadi. Pertama, dekatkanlah diri kepada Al-Quran. Yang kedua, isilah dadu dengan iman. Yang ketiga, lengkapi dengan tawakal, yaitu menerima rukun iman yang keenam, kadar baik dan kadar buruk. Diserahkanlah segala urusan awak kepada Allah. Jangan ngotot jawab satu usah mesti berhasil, jangan, biar Allah yang menentukan. Terakhir kuncinya adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 216. Inilah rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah rasio tawakal mau sampaikan kawan. Jangan ngotot jawab dengan anak diinginkan dan nafsu tadi. Serahkanlah kepada Allah. Alun tantu nan elok kecewa tadi itu elok untuk awal. Alun tantu nan awak benci tadi buruk untuk awal. Mungkin itu yang elok untuk awal. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, demikian saja barangkali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.